Di kostan ini ada aturan tak tertulis. Jangan pernah menyewa kamar di lantai 3 dan jangan pernah menjawab ketukan pintu lewat tengah malam. Tapi sebagai mahasiswa bokeh, saya melanggar kedua aturan itu. Apa yang saya temukan bukan hanya sekadar cerita hantu, tapi sebuah tragedi kelam dari masa lalu yang menolak untuk pergi. Duduklah yang nyaman dan siapkan diri kalian untuk suara di lantai 3. Kostan Sumber Rejeki di bilangan Jakarta Selatan itu tampak biasa saja dari luar. Cat tembok kuning kusam, pagar besi berkarat, dan deretan sepatu yang berjejal di teras depan. Tapi bagi kami yang pernah tinggal di sana, kostan itu menyimpan kenangan yang lebih gelap dari sekadar kamar sempit dan atap bocor. Saya tiba di kostan itu pada musim hujan 2015 sebagai mahasiswa perantauan dari Surabaya. Pemiliknya, Ibu Wati, wanita Parobaya, dengan senyum ramah tapi matanya selalu berbinar saat membicarakan uang sewa di muka. Saat menawarkan kamar, dia dengan santai berkata, lantai 3 masih ada yang kosong, lebih murah. Tapi kalau mau tidur nyenyak, mending lantai 2. Tentu saja, sebagai mahasiswa dengan budget terbatas, saya memilih kamar di lantai 3, kamar nomor 307. Harganya setengah dari kamar di lantai 2, dengan alasan jauh dari jalan jadi sepi. Saya merasa dapat keberuntungan. Minggu pertama berjalan normal. Ya, selain suara langkah kaki di loteng tepat di atas langit-langit, kamar saya setiap jam 2 pagi. Saya mengira itu hanya tikus besar atau mungkin kucing liar. Tapi tetangga sebelah, Bang Adit yang sudah tinggal 3 tahun di kostan itu, hanya tertawa getir ketika saya mengeluhkannya. Lama-lama juga terbiasa, katanya sambil mengepulkan asap rokok. Yang penting jangan jawab panggilannya. Siapa yang memanggil? Tanya saya polos. Bang Adit menghela napas. Dulu, sebelum jadi kostan, ini rumah keluarga. Ada anak perempuan satu-satunya yang sakit keras. Orang tuanya mau tidak mau, harus mengurungnya di loteng karena takut menulari adik-adiknya yang lain. Saya merasa merinding. Lalu, katanya dia meninggal di loteng itu. Tapi keluarganya saking miskinnya, tidak mampu menguburkannya dengan layak. Jenazahnya dibawa ke rumah sakit untuk disumbangkan ke Fakultas Kedokteran. Sejak itu loteng jadi tidak stabil. Sampai sekarang, Bang Adit mengangguk. Ibu Wati sebenarnya tahu. Tapi dia tidak peduli. Kata dia, selama ada yang mau sewa, tidak masalah. Lagi pula hantu itu tidak pernah mengganggu dengan serius. Hanya berjalan-jalan di atas, sesekali mengetuk, atau menyusun sepatu di teras dengan rapi. Saya mencoba mengambil sisi positif. Setidaknya hantu ini rapi. Tapi semua berubah pada minggu ketiga. Saat itu hujan deras mengguyur Jakarta dan listrik di kostan itu padam. Hanya cahaya lilin dan lampu ponsel yang menerangi koridor gelap. Saya sedang duduk di kamar, mencoba membaca buku dengan cahaya lilin, ketika pintu kamar saya diketuk. Tok, tok, tok. Saya membuka pintu, mengharapkan Bang Adit atau penghuni lain yang membutuhkan lilin. Tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya koridor kosong yang diterangi bayangan-bayangan menari dari cahaya lilin saya. Saya menutup pintu, mengira angin. Tapi 5 menit kemudian ketukan itu kembali. Lebih keras, lebih berirama. Tok, 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 tok. Kali ini saya tidak membuka. Hanya berteriak, siapa? Tidak ada jawaban. Tapi dari balik pintu saya mendengar suara napas berat, seperti orang yang kesulitan bernapas. Kemudian suara langkah kaki menjauh, menuju tangga ke loteng. Malam berikutnya mimpi buruk dimulai. Saya bermimpi tentang seorang gadis dengan wajah pucat duduk di sudut kamar saya. Dia memakai baju putih sederhana, matanya kosong. Dan mimpi itu dia berkata, tolong aku pulang. Bangun dengan keringat dingin, saya memutuskan untuk bertanya langsung pada Ibu Wati. Tapi dia hanya menggeleng. Itu cuma mitos, nak. Kamar kamu memang agak lembab. Mungkin kamu sakit. Minum ini jamu, katanya, menghindari kontak mata. Namun penghuni lain mulai bercerita. Seorang mahasiswi di lantai 2, Mbak Rina, mengaku sering mendengar suara tangisan dari loteng. Seorang karyawan yang baru pindah dari kamar 37 hanya bertahan. Seminggu sebelum kabur tanpa mengambil uang sewa. Di sana ada yang tidur di sampingku, katanya gemetar pada Bang Adit. Aku bisa merasakan tekanan di kasur dan bau obat tradisional. Puncaknya terjadi pada bulan ketiga saya tinggal di sana. Saat itu bulan puasa dan banyak penghuni pulang kampung. Hanya tersisa saya, Bang Adit, dan Mbak Rina di seluruh kostan. Malam itu suara dari loteng tidak hanya berupa langkah kaki. Ada suara barang-barang diseret, suara sesuatu yang jatuh, dan yang paling mengerikan, suara ketukan berirama di dinding yang memisahkan kamar saya dengan loteng. Knock, 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 knock. Seperti kode. Bang Adit yang mendengar suara itu dari kamarnya di lantai 2, naik ke lantai 3 dengan wajah pucat. Itu baru pertama kali terjadi sejak aku tinggal di sini, bisiknya. Kami bertiga berkumpul di kamar Bang Adit, mendengarkan suara-suara itu berlanjut hingga subuh. Saat fajar menyingsing dan azan subuh berkumandang, semua suara berhenti. Keesokan harinya, dengan keberanian yang dikumpulkan, kami memutuskan untuk melihat loteng. Ibu Wati tentu menolak, tapi kami bersikeras.
Dengan tangga kayu tua, Bang Adit membuka pintu loteng yang terkunci. Bau apek dan lembab memenuhi udara. Loteng itu gelap, berdebu, dan dipenuhi barang-barang tua. Tapi yang membuat darah kami membeku adalah apa yang kami temukan di sudut paling gelap. Sebuah ruangan kecil dengan jeruji kayu, di mesin ada tempat tidur besi berkarat, dan di dindingnya, coretan-coretan dengan kapur yang hampir pudar. Tulisan itu berbunyi, "Aku ingin keluar dan Mama, jangan tinggalkan aku di sini." Tapi yang paling mengganggu adalah sebuah buku harian kecil yang tersembunyi di bawah tempat tidur. Buku itu milik anak perempuan itu, dan di halaman terakhir tertulis, "Mereka bilang aku sakit dan harus di sini. Tapi aku tidak sakit. Aku hanya berbeda. Sekarang mereka tidak datang lagi. Aku lapar. Aku haus. Kenapa tidak ada yang datang?" Tanggal terakhir adalah 17 Agustus 1908. Saya merasa mual. Anak itu tidak langsung meninggal karena sakit. Dia ditinggalkan di loteng itu, mungkin karena keluarganya panik dengan situasi kerusuhan 1908, dan yang terlupakan. Dia meninggal perlahan sendirian, kelaparan. Sejak penemuan itu, aktivitas paranormal di Kostan meningkat drastis. Lampu mati hidup sendiri, air keran menyala di tengah malam, dan suara tangisan menjadi hal biasa. Bahkan penghuni baru yang tidak tahu ceritanya mulai mengalaminya. Saya tidak tahan lagi. 2 minggu setelah penemuan buku harian itu, saya memutuskan pindah. Saat membereskan barang, saya menemukan sesuatu di bawah bantal. Sebuah pita rambut coklat tua, usang, yang jelas bukan milik saya. Saya meninggalkan Kostan itu dengan perasaan campur aduk, sedih, lega, tapi juga merasa bersalah. Seperti meninggalkan seseorang yang membutuhkan pertolongan. Tahun lalu, saya melewati daerah itu lagi. Kostan Sumber Rejeki masih berdiri, tapi tampak lebih kumuh. Saya berhenti sebentar, dan melihat seorang pemuda sedang mengangkut barang ke dalam mobil pickup. "Pindah?" tanya saya. Dia mengangguk lelah. "Nggak tahan." Suara tangisan di loteng tiap malam. Padahal cuma tinggal sendirian di sini. Saya hanya mengangguk mengerti. Sebetul peri ini saya melihat ke jendela loteng. Untuk sepersekian detik, saya yakin melihat bayangan wajah pucat seorang gadis muda menatap ke jalan, seolah menunggu seseorang. Mungkin dia masih menunggu sampai sekarang. Menunggu seseorang yang akhirnya membawanya pulang. Dan sampai Kostan itu dirubuhkan atau disucikan, saya rasa tangisan di lantai 3 akan terus terdengar, mengingatkan kita bahwa terkadang kengerian sejati bukan berasal dari yang supernatural, tetapi dari kelalaian manusia yang meninggalkan sesamanya dalam kegelapan.